Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya, berkat kudrat dan iradahnya, alhamdulillah sampai detik ini ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan. Allah masih memberikan kepada kita segala kenikmatan dalam hidup ini. Terlebih kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai hari ini Allah masih memberikan kenikmatan terbesar dalam hidup ini, yakni nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam inilah sampai hari ini, sampai detik ini kita semua masih bisa melaksanakan ibadah, masih bisa melaksanakan segala apa-apa yang Allah perintahkan. Dan juga tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang sampai hari ini alhamdulillah kita semua masih tetap terus belajar untuk istiqomah dan konsisten di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau, di dalam meneruskan risalah dan perjuangan beliau. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau ini menjadi bukti di akhirat kelak ya, menjadi saksi sehingga nanti Rasulullah mengenali kita. Dan lebih daripada itu mudah-mudahan Rasulullah mau memberikan syafaat dan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sahabat iman dimanapun berada ya, insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan daripada video yang sebelumnya, dimana dalam video sebelumnya saya menyampaikan terkait hakikat kehidupan yang didasari oleh surat Al-Asr ya, ayat 103, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di sana ada 4 poin yang dimana kalau kita melaksanakannya maka kita akan terlepas daripada yang namanya kerugian. Yang mana 4 poin ini adalah yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga saling mengajak dalam kebenaran wa tawassaw bil haqq, dan yang keempat adalah wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, 4 poin ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, namun yang akan lebih saya jelaskan di kesempatan kali ini yaitu terkait bagaimana caranya supaya 4 poin ini bisa betul-betul terrealisasi dalam kehidupan kita ya.
karena keimanan, amal soleh, kemudian watawasobil haq, mengajak orang kepada kebenaran, watawasobil sabr. Kalau hanya sekedar dalam bacaan saja, ya, kita hanya tadarus saja Al-Qur'annya, kita baca saja tanpa kita realisasikan dalam kehidupan, maka gak akan ada artinya gitu ya. Tidak akan menjadikan diri kita betul-betul selamat dari yang namanya kerugian. Nah, tentunya di sini perlu ada pengamalan. Nah, akan tetapi dalam pengamalan pun tidak bisa kita asal mengamalkan tanpa didasari dengan yang namanya ilmu ya. Jadi keimanan ada ilmu tersendiri yang menjelaskan terkait yang namanya iman. Itu ya, definisi iman itu apa? Baik menurut Al-Qur'an, baik menurut hadis nabinya, baik menurut qaul para ulama. Kemudian nanti amal soleh juga banyak macamnya ya, sholat, kemudian bayar zakat, haji, saum atau puasa di bulan Ramadan dan yang lainnya, itu semua ada ilmunya ya. Kita harus mengetahui syarat sahnya sholat, syarat wajibnya, rukunnya, termasuk juga yang lainnya. Nah, tentunya 4 poin ini tidak akan pernah tercapai tanpa kita memahami ilmunya ya. Watawasobil haq, menyampaikan kebenaran, mengajak orang kepada kebenaran, atau dengan kata lain dakwah. Kita nggak akan pernah bisa untuk mendakwahi seseorang tanpa kita sendiri paham apa itu dakwah, apa itu mengajak kebenaran gitu ya. Maka di sini perlu bagi kita untuk meningkatkan keilmuan kita, perlu terus diri kita ini untuk thalabul ilmi ya. Mungkin di sini poinnya adalah kita perlu ilmu ya. Nah, mungkin dalam pembahasan kali ini yang akan lebih difokuskan yaitu pembahasan terkait apa itu ilmu gitu ya, atau definisi daripada ilmu itu sendiri apa. Nah, gitu. Nah, yang pertama, ilmu ini kalau diambil dari pengertian secara bahasa ya. Jadi ilmu itu asal katanya dari kata alima ya. Alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman. Artinya secara bahasa ilmu itu adalah mengetahui, memahami, atau mempelajari gitu ya. Itu arti secara bahasa. Kemudian arti secara istilah, ilmu itu adalah al-ilmu huwa idraku kulli syai'in ma yajhalu hatta ya'lam. Ilmu itu adalah penjelasan terhadap sesuatu hal yang tadinya tidak dimengerti sehingga dapat diketahui dan dipahami. Dalam arti ilmu itu akan membawa seseorang daripada ketidaktahuan menjadi tahu, daripada awalnya orang ini tidak paham akan menjadi paham, yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, itu karena adanya ilmu gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau pribadi seseorang tidak mempunyai ilmu, maka jelas dia akan duduk dalam kebodohan, hidupnya akan senantiasa serampangan ya, hidupnya akan gelap ya. Jadi ilmu itu ibarat cahaya. Kalau dianalogikan, kalau diibaratkan ya, kita hidup di bumi saja ya, di dunia ini. Kalau seandainya tanpa ada cahaya, kita sulit untuk bisa membedakan mana warna merah, mana warna hijau, atau membedakan mana arah ke kanan atau arah ke kiri ya. Kalau seandainya kita hidup di bumi ini dalam kegelapan tanpa ada cahaya sedikit pun gitu ya. Nah, ilmu itu ibarat cahaya. Tanpa cahaya, hidup kita di bumi pun hari ini akan senantiasa celaka gitu ya. Contoh misalkan kita berjalan di tengah malam gelap gulita, nggak ada cahaya sedikit pun. Kita berjalan, memaksakan jalan dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi gelap gulita ya, maka kalau kita paksakan berjalan, terus berjalan, maka akan celaka diri kita ya. Mungkin di depan kita menyangka itu jalan tol, kita nyangka itu jalan yang luas, padahal seaslinya di depan itu adalah jurang. Karena kita gelap, tidak bisa melihat di depan itu ada apa, kita berjalan saja memaksakan, maka
ya masuklah kita ke jurang itu gitu ya. Kemudian kalau kita meraba-raba tangan kita, kita menggunakan tangan, menggunakan perasaan dalam kegelapan berjalan menggunakan rabaan ya, misalkan kita meraba-raba. Ketika tangan kita meraba satu benda yang mungkin kita anggap itu adalah sebuah tongkat misalkan, ya, kita dalam pikiran mungkin itu tongkat, tapi ternyata aslinya adalah ular misalkan, kan bahaya gitu. Kita bisa dipatok ular tuh kan ya. Ininya hidup dalam kegelapan itu sama dengan hidup tanpa ilmu. Jadi ilmu dalam kehidupan ini penting. Ilmu bagi kita, apalagi seorang muslim, sudah jelas Rasulullah pun sudah menyampaikan dalam hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hukumnya fardhu, fardhu ain gitu ya. Jadi wajib bagi kita untuk terus menuntut ilmu, jangan pernah merasa cukup dan jangan pernah bosan dalam memahami, mempelajari ilmu ini. Karena sejatinya ketika sudah paham, ketika sudah mengerti, toh hasilnya pun itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, supaya hidup dalam kehidupan ini benar-benar lurus, ajab ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu ya. Nah, kembali ke dalam pembahasan terkait yang namanya ilmu. Tadi secara bahasa sudah saya jelaskan, secara istilah sudah saya tadi jelaskan juga. Nah, sekarang ilmu ini kan banyak dalam kehidupan ya. Tentunya kita perlu selektif juga dalam memahami ilmu ini, dalam arti tidak bisa sembarang ilmu juga kita ambil gitu ya, karena ilmu di kehidupan sekarang ini sangat banyak ragamnya, apalagi ilmu-ilmu yang sudah menjurus kepada kemusyrikan, misalkannya ilmu pesugihan, ilmu ilmu kebal, atau ilmu-ilmu yang berbau ilmu hitamnya itu haram, bahkan nggak boleh ya dipelajari. Nah, tentunya bagi kita seorang mukmin, seorang muslim yang prioritas hidup kita itu adalah akhirat, yang tujuan hidup kita ini adalah marwatillah, ridha Allah, maka jelas ilmu yang dipelajari juga adalah ilmu yang benar ya. Karena hidup kita ini ingin benar, hidup kita ini ingin lurus, maka tentunya ilmu yang kita pelajari juga adalah ilmu yang benar. Nah, ilmu yang benar itu adalah al-ilmu huwa kitabullah. Ilmu yang benar itu adalah kitab Allah, dalam arti bukan berarti ilmu-ilmu yang lain yang ada manfaatnya itu salah ya. Contoh kayak misalkan di sekolah ada ilmu bahasa Inggris, matematika, fisika, geografi dan yang lainnya, selagi itu ada manfaatnya dan tidak melanggar sendi-sendi syariat, maka boleh dipelajari. Nah, apalagi dimanfaatkan untuk membesarkan nama Islam ya, ilmu dunia tapi tujuannya untuk membesarkan nama Islam, itu bagus ya. Bahkan selama menggali ilmunya, selama mempelajari ilmunya pun akan menjadi nilai ibadah gitu ya. Yang tidak boleh itu adalah ilmu-ilmu yang sudah kepada arah sesat ya, ilmu-ilmu yang diharamkan oleh agama ya. Itu maka nggak boleh untuk kita pelajari. Nah, fokus kita hari ini adalah memahami ilmu dalam perspektif kebenaran, yaitu ilmu Al-Quran atau ilmu terkait dinul Islam. Inilah pokok ya, ilmu yang pokok, ilmu yang sangat prinsip ya bagi seorang muslim, yang harus dipelajari, bahkan wajib kita ini semua individu muslim mengetahui ilmu ini ya. Nah, kemudian dalam memahami ilmu ini juga bukan hanya kita yang diperintah ya oleh Allah, oleh Rasulullah, bahkan para nabi pun hidupnya itu, kenapa beliau-beliau atau mereka itu hidupnya jalan hidupnya diridhoi oleh Allah, karena salah satunya mereka hidupnya senantiasa berdasarkan ilmu atau mengikuti yang namanya ilmu. Tidak pernah hidup para nabi atau para rasul ini mengikuti hawahu atau hawa nafsu, tidak pernah ya. Jadi beliau-beliau para nabi, para rasul ini hidupnya senantiasa
tunduk patuh kepada yang namanya ilmu atau wahyu ya. Semua nabi, semua para rasul oleh Allah diturunkan yang namanya kitab ya. Termasuk nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun diberikan oleh Allah wahyu yang namanya Al-Qur'an. Nah, termasuk kita pun hari ini sebagai umatnya Nabi Muhammad sama ya. Dulu Nabi Muhammad menjalani kehidupan, menghadapi setiap masalah, selalu beliau solusinya kembali kepada Al-Qur'an ya. Dalam menghadapi setiap kondisi apapun itu selalu Allah turunkan wahyu kepada beliau guna untuk menjawab persoalan yang beliau hadapi gitu ya. Nah, kita pun hari ini sebagai umatnya sama, seharusnya kita senantiasa kembali kepada Al-Qur'an ketika menghadapi persoalan apapun gitu ya, baik persoalan pribadi, baik persoalan keluarga, baik persoalan bermasyarakat, bahkan dalam persoalan bernegara sekalipun gitu ya. Kita punya pedoman, kita udah punya petunjuk dalam hidup ini sebenarnya ya. Makanya siapapun yang kembali kepada Al-Qur'an dan memegang teguh Al-Qur'an, maka dialah orang yang hidupnya berada dalam petunjuk ya, tidak dalam kesesatan. Justru yang tersesat itu adalah yang meninggalkan petunjuk atau meninggalkan Al-Qur'an gitu ya. Nah, kemudian ayat Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang tadi saya bacakan di Muqaddimah ya. Nah, itu penjelasan secara tafsir terjemah versi Depak ya, itu kurang lebih seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, ini ayat larangan dari Allah ya. Wala taqfu, dan janganlah kalian mengikuti, janganlah kalian mengerjakan sesuatu tanpa dasar ilmu ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jadi jangan kalian mengerjakan sesuatu, janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Nah, ini jelas kalimat larangan ya dari Allah. Allah mencela, Allah melarang kita untuk mengikuti apapun itu perkara tanpa dasar ilmu. Nah, kemudian kenapa kok begitu? Karena apa kata Allah? Inna sam'a wal basara wal fuad, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gitu ya. Jadi kalau hidup ini tanpa didasari ilmu, maka pertanggungjawaban nanti di akhirat itu akan berat ya. Karena kita sebagai muslim meyakini akan adanya nanti hari berbangkit, di mana di mahsyar sana, di akhirat sana kita akan dihadapkan di pengadilan Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban terkait apa-apa yang kita lakukan di bumi ini ya. Nah, seandainya kita hari ini tidak memahami ilmu yang benar, maka sudah pasti hidup kita ini akan serampangan, tidak akan terarah, bahkan cenderung mengarah kepada kesesatan ya, tersesat hidup kita. Dan nanti pertanggungjawabannya di akhirat akan sangat berat sekali gitu ya. Jadi ayolah semangat dalam belajar ilmu supaya kita nanti di akhirat bisa selamat ya. Poin pentingnya itu sebenarnya untuk keselamatan kita nanti di yaumil akhir ya. Nah, kemudian dalam memahami ilmu ini juga ada dua fungsi ya daripada ilmu ini. Pertama, fungsi daripada ilmu ini adalah untuk atau sebagai dasar daripada keimanan ya, sebagai landasan. Jadi keimanan tanpa didasari ilmu, maka keimanan ini akan cenderung menggunakan prasangka atau praduga. Jadi keimanan yang sesuai selera pada akhirnya bukan keimanan yang memang menurut Allah, tapi keimanan yang sesuai sukanya kita aja gitu ya, sesuai selera kita aja. Kalau kita mood, kalau kita suka kita jalan, kalau kita nggak suka padahal Allah memerintahkan, karena tidak adanya ilmu maka cenderung kita akan bermalas-malasan dan meninggalkan gitu, dan tidak akan mengerjakannya gitu ya. Karena dalam ayat Allah ini banyak sekali perintah-perintah yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya.
sangat berbenturan sekali dengan hati kita ya, yang cenderung hati kita ini selalu condong kepada duniawi gitu ya. Nah, maka keimanan yang kuat, keimanan yang hebat, keimanan yang bagus itu adalah keimanan yang dilandasi dengan ilmu, yaitu dilandasi dengan pemahaman Al-Quran gitu ya. Kemudian yang kedua, fungsi daripada ilmu ini adalah sebagai landasan amal. Sebuah amal bisa diterima di hadapan Allah menjadi amal soleh atau amal ibadah itu ketika amal-amal kita ini jelas dasarnya, ada dasarnya dari Quran, ada contohnya daripada Nabi kita, kemudian kita lakukan berdasarkan pemahaman yang sudah kita pahami dari Quran dan Sunnah Nabi tadi, maka itulah yang akan terangkat menjadi sebuah amal soleh ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa ada dasar ilmunya, tanpa ada perintah dari Qurannya, tanpa ada contoh dari Nabinya, kemudian kita mengada-ada ya, melakukan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, maka itu kata Nabi malah termasuk kepada bid'ah, dan bid'ah ini arahnya kepada kesesatan, dan kesesatan ini pada akhirnya bukan surga lagi tapi neraka jahanam gitu ya. Maka ilmu ini sangat penting ya bagi kita ya, jadi ayo semuanya sahabat muslim, sahabat mukmin dimanapun berada, mari kita mulai semangat dalam memahami ilmu ini ya. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah berkecil hati, meskipun mungkin kita dahulu pernah melakukan hal yang melanggar syariat atau melakukan kemaksiatan, dosa-dosa yang begitu banyak, nggak apa-apa, itu kan dulu. Yang terpenting detik ini ke depan, ayo kita belajar baik ya, kita berislah ya, kita mulai menggunakan waktu kita ini sebaik mungkin supaya nanti di akhirat kita bisa selamat ya. Nah, kemudian selain daripada ilmu ini ada fungsinya, kemudian juga keutamaan daripada ilmu ini banyak ya. Salah satunya bisa ditinggikan derajat kita ini di hadapan Allah ya. Jadi orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Kalau analoginya dalam Al-Quran itu banyak disebutkan perbedaan antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu itu seperti orang yang buta dengan orang yang melihat ya. Orang yang melihat itu diibaratkan orang yang berilmu, sedangkan orang yang buta itu adalah orang yang tidak berilmu. Banyak perumpamaan dalam ayat itu menganalogikan orang yang berilmu dan yang tidak berilmu itu seperti hitam putih gitu ya, gelap terang ya. Yang terang adalah orang berilmu, yang gelap adalah orang yang tidak berilmu gitu ya. Terus kemudian juga buta sama melihat, kemudian tuli sama mendengar. Nah, orang yang berilmu itu diibaratkan orang yang bisa mendengar ya, pendengarannya jelas. Kemudian orang yang tidak berilmu itu adalah orang yang tuli gitu ya kalau dalam Quran itu. Nah, kemudian yang terakhir ini motivasi ya, penyemangat bagi orang-orang yang hari ini semangat dalam memahami ilmu. Ada dua hadis Nabi yang menjadi motivasi bagi kita ya sebagai orang yang semangat dalam menuntut ilmu, di mana pertama hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya. Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa orang yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali pulang. Jadi orang yang menuntut ilmu itu ada dalam lindungan Allah, dijamin oleh Allah dari mulai dia berangkat dari rumahnya sampai dia pulang lagi ke rumahnya ya, bahkan diposisikan, disejajarkan dengan orang-orang yang sedang berjuang, berjihad di jalan Allah. Kenapa disejajarkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Karena di situ dalam menuntut ilmu sendiri juga mengandung unsur pengorbanan ya, dimana waktu kita harus korbankan, yang mungkin biasanya waktu kita ini dipakai untuk misalkan bermain, atau misalkan untuk menonton televisi, atau misalkan bersama dengan keluarga. Di waktu di saat kita
untuk menuntut ilmu, maka kita harus korbankan waktu itu ya. Kita mengorbankan waktu untuk menuntut ilmu, kita ngorbanin tenaga, ngorbanin pikiran ya, pikiran kita fokuskan ya. Kemudian juga bahkan di situ ada unsur pengorbanan amwal atau harta, di mana ketika kita berangkat ke majelis ilmu, apalagi jaraknya jauh dari rumah, nah itu kan tentunya mengeluarkan biaya ya. Kita pakai motor, misalkan motor kan juga harus pakai bensin, nah bensinnya kita beli. Nah ini insya Allah gitu, pengorbanan dalam menuntut ilmu itu juga tidak akan sia-sia ya, bahkan oleh Allah pahalanya disejajarkan seperti halnya orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Kemudian hadis yang kedua sebagai motivasi bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan ya untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Maka siapapun orangnya yang hari ini semangat dalam thalabul ilmi, semangat dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin jalan untuk menuju surga itu akan dipermudah gitu ya. Jalan menuju surganya akan dipermudah, tidak akan dipersulit. Nah, maka sahabatku semua dimanapun kalian berada, ayo kita betul-betul semangat dalam memahami ilmu ini ya, terutama ilmu agama ya, ilmu tentang dinul Islam. Selain ilmu ini memang hukumnya wajib, dan juga ilmu ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang banyak ya. Juga di sini motivasi terbesarnya adalah supaya kita bisa diselamatkan, dipermudahkan jalan menuju surga, sehingga nanti kita tidak akan kesusahan ya ketika menempuh Shiratal Mustaqim di akhirat sana ya. Nah itu tentunya harapan kita bersama ya, tidak ada satu orang pun yang ingin masuk kepada neraka, yang ingin jalan masuk surganya itu dipersulit. Saya yakin tidak akan pernah ada. Nah mungkin sahabat iman dimanapun berada, penyampaian terkait bab ilmu sampai di sini dulu sementara ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir ini bisa betul-betul menjadi ilmu dan hikmah, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi semua yang mendengarkan video ini ya. Dan sekali lagi dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Itu jelas daripada kebodohan saya pribadi, kelemahan diri saya pribadi. Adapun benarnya itu mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.